Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah dalam rumah Tuhan. Kita menyiapkan hati kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya, biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita bersama. Mari kita puji dan sembah Dia, mari senangkan hatinya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari sama-sama katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari jemaat Tuhan, layaklah, layaklah segala bangsa, amin, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita bersama. Besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya, puji Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah, layaklah segala bangsa, amin, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak layaklah segala bangsa. Mari puji Tuhan kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita sembah Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Sebab besar dan ajaiblah karyamu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu membuat Tuhan tersenyum. Kami rindu terus menyenangkan hati-Mu. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami. Hanya Engkau Allah yang kami percayai, hanya Engkau Allah yang patut kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan.
puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau bukan Tuhan yang membawa kami sampai pada saat ini, kami tidak bisa ada sebagaimana kami ada sekarang ini Tuhan. Tapi kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini, semua hanya oleh berkat Tuhan, hanya oleh belas kasihan Tuhan. Dan karena pengalaman itu, kami rindu menyenangkan hati Tuhan lewat nyanyian kami, lewat iman kami, lewat percaya kami kepada Tuhan. Terimalah setiap pujian dan sembah kami, dan bertahtalah Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami. Kami rindu menyembah Tuhan lebih dalam lagi, dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena kami tahu ada kuasa dalam pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kita angkat pujian tiada terukur besar. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Amin. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, akan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saya
undang jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku. Takkan pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan ku mau selalu bersyukur. Amin. Buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Sekali lagi dengan penuh kepercayaan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Amin. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat silahkan duduk.
Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita, dan biarlah dari kepercayaan kita membuat Tuhan disenangkan, Tuhan tersenyum. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku percaya janjimu. Haleluya. Saat ku hancur hatiku datang padamu, kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, kau yang memberi jalan, kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau jaga bagiku, Kaulah jaminan di dalam hidupku. Puji Tuhan. Saat ku hancur hati, saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau berikan kuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, Sayonang Jemaat bangkit berdiri. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku, Tuhan. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Terima kasih Tuhan.
Benarlah pujian ini, bahwa hanya Engkaulah yang dapat kami percayai, hanya kepadamu-lah kami dapat berharap, hanya Engkaulah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, dan bahkan sumber dari segala sesuatunya. Maka dari itu Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, kami yakin akan setiap janji Tuhan, bahkan kami tahu bahwa Engkau selalu beserta dengan kami, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu memperhatikan setiap daripada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang diberitakan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kerinduan Tuhan, dan hanya nama Tuhanlah yang dipuji dan disembah. Dan setiap daripada kami, biarlah firman itu dapat tertanam, bahkan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat silakan duduk, saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Bilangan 6 ayat yang ke-25. Saya persilahkan jemaat berdiri. Bilangan 6 ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam terjemahan lainnya disalin dengan kalimat kiranya Tuhan tersenyum atasmu. Ya. Jadi ada salinan lain yang memakai kalimat kiranya Tuhan tersenyum atasmu. Coba kita lihat bersama juga di dalam Mazmur 119 yang mana Tuhan menyinari wajahnya, dia pakai dengan kata tersenyum. Kita buka di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-135. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kalimat sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Terjemahan lainnya dia memakai dengan kalimat tersenyumlah, tersenyumlah kepada hamba-Mu dan ajarilah aku cara hidup yang benar. Tema pada pagi hari ini judulnya apakah yang membuat Tuhan tersenyum? Ya. Pembacaan Alkitab tadi kita sudah lihat Tuhan ada kalimat Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Terjemahan lainnya Tuhan tersenyum. Nah, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya atau membuat Tuhan tersenyum kepada kita, itu merupakan sasaran hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kalau Tuhan tersenyum kepada kita berarti gimana? Kalau orang senyum, dia bukan senyum munafik, tapi benar-benar dia tersenyum kepada kita. Itu berarti hatinya disenangkan. Ya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menyenangkan hati Tuhan adalah tujuan hidup kita. Sekali lagi, tujuan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi tugas kita yang paling penting adalah menemukan cara bagaimana melakukan, bagaimana kita lakukan agar hati Tuhan kita disenangkan. Kalau
kita baca di dalam Matius 12 ayat yang ke-50. Matius 12 ayat yang ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini merupakan perkataan Yesus ketika dia ada di bumi, ya. Kemudian di dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan di dalam Matius 7 ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sedikit ya, saudara, kita melihat ketika Yesus di bumi ini, di muka bumi ini, dia selalu katakan Bapa-Ku, Bapa-Ku. Dan kita harus tahu siapa yang menjadi Bapa kita adalah Yesus. Dia tahu sebentar dia akan setelah melakukan tugasnya, yaitu mati di atas kayu salib, menebus kita dari dosa, dia akan kembali ke sorga. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, Yesus tunjukkan dong, kan Yesus selalu katakan melakukan kehendak Bapa-Ku. Yesus tunjukkan dong mana Bapamu. Yesus katakan apa? Sudah demikian lama engkau bersama dengan aku, kalian bersama dengan aku, kalian belum tahu juga. Yaitu kalau engkau melihat aku, berarti engkau melihat aku. Karena Bapa dan aku adalah satu. Saya kasih contoh, misalnya Bapak Jerry Lomban dengan bapaknya, atau Bapak Jerry Lomban disebut juga bapaknya Sianne. Ya, karena Bapak Jerry Lomban, dia itu juga bapaknya Sianne. Jadi satu. Begitupun ya dengan Yesus. Bapa, Yesus katakan Bapa dan aku adalah satu. Kalau engkau melihat aku, kata Yesus, engkau melihat Bapa. Makanya kita nanti mesti ada pendalaman-pendalaman Alkitab supaya kita lebih dalam lagi bisa mengenal ya siapa itu Yesus. Dia adalah Bapa kita yang sesungguhnya. Sebenarnya masih banyak lagi ayat yang kita dapat lihat bahwa untuk menyenangkan hati Tuhan adalah dengan melakukan kehendak-Nya. Jadi untuk menyenangkan hati Tuhan sehingga membuat Ia tersenyum kepada kita, tidak ada jalan lain, hanya satu-satunya, yaitu dengan melakukan kehendak-Nya. Melakukan kehendak-Nya. Jadi dalam hal ini ada unsur percaya. Bukan saja percaya, percaya plus ketaatan kepada firman-Nya. Salah satu contoh di tokoh Alkitab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah Nuh. Di dalam Kejadian 6 ayat 5 dan 11, kita dapat membaca di sana bagaimana kejahatan manusia besar di bumi. Dikatakan di situ kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Kejahatan semata-mata. Jadi kalau dia mau buat ya pada saat itu hatinya kesel sama orang, benci sama orang. Nah, hati-hati itu kecenderungan kita sudah menuju kepada kejahatan, kekerasan. Moral seluruh dunia rusak sama sekali. Hanya memikirkan kesenangan diri sendiri, bukan untuk kesenangan Tuhan. Sehingga dalam Kejadian 6 ayat 13, Allah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk yang hidup di bumi, kecuali keluarga Nuh. Di dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, Tuhan mendapatkan seorang yang bernama Nuh. Ia hidup benar dan tidak bercela. Kehidupannya menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya dalam Kejadian pasal 7, Tuhan melaksanakan keputusannya untuk mengakhiri kehidupan semua makhluk di bumi. Dan kita tahu dari sekolah minggu, hanya berapa orang yang selamat?
hanya 8 orang yang selamat, yaitu keluarga Nuh beserta dengan binatang-binatang yang dibawanya dalam bahtera. Jadi dari kehidupan Nuh ini kita belajar 5 tindakan penyembahan yang membuat hati Tuhan disenangkan dan membuat Tuhan tersenyum. Kita akan pelajari pertama, Tuhan tersenyum jika kita lebih mengasihi Dia dari apapun juga. Matius 22 ayat yang ke-37 kita baca di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kita dapat melihat ya kehidupan Nuh ketika semua orang tidak mengasihi Tuhan. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Inilah yang diinginkan Tuhan dari kita. Adanya suatu hubungan. Itu adalah kebenaran yang paling luar biasa di alam semesta ini. Bahwa pencipta yang menciptakan kita itu dia ingin selalu bersekutu, bergaul dengan kita. Tuhan mencipta kita untuk apa? Untuk dikasihi. Dan dia ingin kita membalas kasihnya. Hosea 6 ayat yang ke-6. Jadi saudara catat ya dan baca. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku mengasihi kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Pengenalan akan Allah melebihi korban-korban bakaran. Dalam ayat ini ada 2 hal. Kita melihat orang Israel, dia memberikan korban-korban bakaran itu sebagai hanya ritual, kebiasaan saja. Jadi berikan korban tetapi sikap sehari-harinya jelek, kekerasan, membenci. Tuhan bilang, aku gak mau korbanmu, aku mau pengenalan. Yaitu apa kita tahu? Ya, Tuhan itu mengasihi orang yang selalu ada damai, kasih, kelembutan. Ya, kelembutan hati. Jadi selain saat itu Tuhan tuntut korban bakaran, sikapnya juga harus yang baik. Tuhan menghendaki pengenalan yang sesungguhnya. Kalau kita mengenal ya kehendak Tuhan, ada yang katakan tuh Tuhan bilang kita mengenal jadi tidak usah korban. Kalau kita mengenal siapa itu Tuhan, maka kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan korban yang asal-asalan, bukan persembahan yang nanti udah kucek-kucek. Tidak, karena kita tahu siapa Dia. Dia pencipta. Wah, saya kalau sujud Tuhan, Engkau besar dan ajaib. Segala keberhasilan nafas hidup kita itu ada dalam tangan-Mu. Jadi kita menghampirinya bukan sekedar, tapi kita mau rasa takjub. Seorang pembesar aja, presiden, coba saudara harus berhadapan dengan Bapak Jokowi. Waduh, rasa bagaimana, harus disiplin, harus yang sikap yang benar. Tuhan Yesus kita lebih daripada siapapun pejabat di muka bumi ini. Ya, jadi biarlah kita mau senantiasa mengenal akan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tersenyum jika kita percaya sepenuhnya kepadanya. Alasan kedua yang membuat Nuh berkenan bagi hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena Nuh percaya kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 22, petunjuk dari Allah kepada Nuh untuk agar kau selamat, karena engkau lah ya satu-satunya menyenangkan aku, buatlah ini. Sebuah kapal besar. Waduh, repot banget. Saudara tahu untuk membuatnya diperkirakan sekitar 120 tahun. Ya, padahal bisa saja Nuh ragu dengan perintah yang Allah berikan. Sebab saat itu belum pernah turun hujan. Karena bumi belum terlalu lama diciptakan. Yang kedua, tempatnya Nuh berada itu jauh daripada laut. Yang ketiga, Tuhan suruh juga Nuh nanti setelah bahtera jadi, masukkan semua binatang yang tidak haram. Itu beberapa berpasang-pasangan binatang yang tidak haram. Waduh, itu gimana itu mau mengumpulkannya? Sangat susah. Tetapi Nuh tidak mengeluh atau mencari-cari alasan ini Tuhan karena tidak ada.
Di dalam Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Mempercayai Tuhan sepenuhnya berarti kita mempunyai iman bahwa Ia tahu apa yang terbaik untuk kita. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, jadi Nuh percaya, walaupun banyak, kok Tuhan bukan begini, dia belum pernah lihat hujan apalagi banjir, tapi dia percaya apa yang Tuhan katakan pasti itu sesuatu yang baik untuk saya, untuk keluargaku. Jadi dia lakukan saja, walaupun dia belum pernah lihat hujan apalagi banjir, tapi dia lakukan saja karena dia percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan tersenyum jika kita taat kepadanya dengan sepenuh hati. Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nuh lakukan tepat, ya. Kalau hal itu Tuhan perintahkan kepada kita, mungkin kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Aduh, keberatan, keengganan. Setiap orang tua tahu bahwa ketaatan yang tertunda itu merupakan ketidaktaatan, ya. Nah, di sini Tuhan tidak perlu memberikan penjelasan atau alasan untuk segala sesuatu yang Dia perintahkan kepada kita. Pengertian, untuk kita mengerti kehendak Tuhan, pengertian dapat menunggu, tetapi ketaatan tidak. Ketaatan akan firman-Nya itu kita harus lakukan. Karena ketaatan akan membuka pengertian kita. Sering kita mencoba menawarkan kepada Tuhan ketaatan yang setengah-setengah. Ya, kita mau memilih perintah yang akan kita taati saja. Perintah Tuhan yang kita sukai. Misalnya aku mau ke gereja, saya mau ke gereja, tetapi tentang perpuluhan, nggak usah lah, itu kan ini perjanjian lama. Siapa bilang perjanjian lama? Kalau kita mau melihat di dalam perjanjian baru, bahkan semua, ada yang membawa semua hasil ladangnya, ya, apa yang mereka punyai, mereka berikan yang terbaik. Ada juga yang katakan, nantilah saya rajin berdoa, saya rajin ke gereja, tetapi untuk memaafkan malas ada lagi, macam-macam lah. Ketaatan sebagian, ingat, ketaatan sebagian mau-maunya kita itu sama dengan, ya, dengan ketidaktaatan. Jadi ketaatan kita mau pilih-pilih saja itu sama dengan ketidaktaatan. Ketaatan sepenuh hati dilakukan dengan sukacita dan antusias. Yakobus 2 ayat 14-26 itu peringatan untuk orang Kristen di situ. Diingatkan, percaya harus disertai dengan ketaatan. Ayat 19, kita percaya bahwa hanya satu Allah saja itu baik. Tetapi saudara harus ingat, setan pun percaya juga percaya akan hal itu, bahwa hanya ada satu Allah. Dan mereka gemetar. Jadi setan pun percaya kepada Allah. Jadi kalau kita cuma percaya tapi tidak taat, ya sama dengan iblis. Karena setan itu percaya tetapi tidak mau taat. Ya. Di dalam ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman, kita percaya tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi kita menyenangkan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Ketaatan kepada firman-Nya bukan hanya sekedar kita percaya. Memang kita diselamatkan karena anugerah Allah, bukan jasa kita. Tetapi setelah kita percaya mengenal Yesus, Dia minta kita melakukan firman-Nya, ketaatan kepada firman-Nya sebagai rasa syukur kita. Yang keempat, Tuhan tersenyum jika kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada-Nya. Tuhan tersenyum jika kita mengekspresikan pujian dan rasa syukur kepada-Nya. Kejadian 8 ayat 20, setelah Nuh keluar dari bahtera, semua binatang-binatang dan sebagainya semua sudah keluar. Hal yang pertama Nuh lakukan adalah apa? Mendirikan mezbah bagi Tuhan. Karena
pengorbanan Yesus, kita tidak lagi mempersembahkan korban binatang seperti Nuh. Tetapi kita diperintahkan untuk mempersembahkan korban syukur melalui ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dalam Ibrani 13 ayat 15. Dan diminta kita apa? Korban kita yaitu mengucap syukur di setiap saat. Mengucap syukur dalam segala hal itu yang Tuhan senangi. Jadi kalau lagi susah-susah jangan senang nyanyi-nyanyi. Kalau susah ngomel-ngomel. Enggak, belajar kita. Terima kasih Tuhan. Mampukan aku menghadapi ini. Mampukan aku. Dan bernyanyi. Ya, nyanyian. Menyanyi bagi Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 47 ayat 2 bertepuk tangan. Mazmur 63 ayat 5 mengangkat tangan. Karena apa? Allah bersemayam di atas puji-pujian. Allah bersemayam di atas puji-pujian. Kita ingat ketika para rasul, ada rasul yang dibelenggu. Mereka tidak menangis malam, tetapi mereka memuji Tuhan. Dan kita tahu tuh terjadi apa? Gempa dan terlepas belenggu-belenggu mereka. Jadi mari kita, Tuhan tersenyum apabila melihat kita mengucap syukur melalui puji-pujian kita, melalui perkataan bibir kita yang selalu mengucap syukur kepadanya. Tuhan tersenyum jika kita memakai kemampuan kita. Kejadian 9 ayat 1, perintah Allah kepada Nuh setelah keluar dari bah, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Hal ini merupakan perintah Tuhan ketika ia menciptakan manusia pertama. Ya, kembali Allah ulangi hal ini kepada Nuh. Karena manusia waktu itu benar-benar ya masih Adam dan Hawa, terus waktu Nuh cuma 8 orang. Jadi perintah ini untuk berkembang biak, beranak cuculah, penuhilah bumi. Kalau sekarang waduh udah bumi udah penuh sekali. Sehingga dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 2 di sana Paulus katakan, adalah baik bagi laki-laki kalau tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah ia kawin. Ya. Mungkin kita merasa bahwa satu-satunya saat jadi kita harus nikah yang baik, ya. Tujuannya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi benar-benar untuk pernikahan itu dipikirkan dengan baik. Jangan sampai pernikahan itu hanya membuat kita jadi pusing. Jadi harus benar-benar minta kehendak Tuhan untuk pasangan kita. Dan diprogram dengan baik. Ya, jangan sampai sudah ada anaknya utangnya belum lunas. Yang sederhana, yang penting keberkatan adanya. Nanti setelah kita diberkati, barulah dalam pernikahan berkat jasmani pun akan ada, ya. Jadi mungkin kita berkata bahwa Tuhan disenangkan hanya dengan persoalan-persoalan kalau kita membaca Alkitab, kita berdoa, tapi untuk kehidupan kita sehari-hari itu tidak menyenangkan Tuhan. Oh tidak, saudara. Apapun yang kita lakukan kecuali berbuat dosa, ya, berbuat dosa Tuhan tidak akan senang. Apapun, sekali lagi apapun yang kita lakukan, itu semua hal menyenangkan hati Tuhan. Ya. Di dalam kita merasa ya, ingat bahwa Tuhan itu sekali lagi dia juga senang melihat kita. Ya, dia memberikan kita kemampuan. Seperti Nuh disuruh beranak cucu. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, ingat setiap manusia diciptakan waktu lahir itu sudah ada, keluar sebagai bayi sudah ada talenta yang Tuhan berikan, taruh dalam kehidupan kita. Sudah ada talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, talenta itu harus dikembangkan. Talenta itu harus dikembangkan. Sebab ada pertanggungjawabannya. Talenta itu harus dikembangkan. Kenapa talenta itu harus dikembangkan? Karena ada pertanggungjawabannya. Dengan talenta Tuhan berikan kepada kita itu untuk
diri kita sendiri, penghidupan diri kita, dan untuk bisa membantu orang lain. Jadi Tuhan mau kita itu benar-benar tahu talenta kita. Dengan cara apa kita tahu mengembangkan talenta kita? Yaitu tekun, berlatih, belajar, berdoa, giat. Ya, maka talenta kita akan muncul. Kita tahu. Mungkin kita punya cita-cita. Oh, saya mau jadi ini. Ada yang langsung jadi. Berarti itu sekehendak Tuhan. Tetapi ada yang gagal. Kita mau jadi ini, nggak jadi. Jangan putus asa, jangan mengeluh. Tekun berlatih, berharap, berdoa. Kalau kau mengeluh, putus asa, masuk kau dalam jeratnya iblis. Hidupmu lebih akan susah. Tetapi ketika engkau ada yang engkau rindukan dan tidak jadi, itu jangan putus asa, tetap berdoa. Nanti pada akhirnya engkau lihat, oh nyatanya ini yang Tuhan berikan, cocok untuk saya lakukan. Ya, sehingga kita memuliakan Tuhan. Melalui talenta itu Tuhan berikan kepada kita, kita bisa menolong orang lain. Kalau kita bekerja dimanapun saja, kita dapat mengajarkan kepada orang yang menjadi dokter bisa dengan penghidupannya dia menghasilkan. Tentu kalau sudah jadi dokter, ini contohnya ya, menjadi dokter dia dapat menghasilkan, untuk dirinya, untuk keluarganya pun, dan juga jangan lupa nyumbang kepada orang susah, pelayanan di gereja. Nah begitulah. Jadi ingat, Tuhan tidak mau kita menjadi orang lain. Dia mau kita menjadi diri kita apa adanya. Jangan katakan kok saya jadinya begini, saya jadinya begini ya. Tidak, Tuhan mau kita menjadi diri kita apa adanya. Ketika anak-anak kita kecil ya, saudara yang punya anak kecil, tentu yang sekarang sudah gede, dulu kecil, kita tidak menuntut apa-apa kepadanya. Yang penting dia bisa sehat, itu sudah senang untuk kita. Ya, untuk menyukai anak-anak kita, orang tua tidak mengharuskan mereka menjadi sempurna, bahkan dewasa. Kita akan menyukai anak-anak kita pada setiap tahap pertumbuhan. Begitu juga Tuhan tidak menunggu kita mencapai kedewasaan untuk memulai menyukai kita. Ketika kita masih hidup, ya kadang kita masih salah, Tuhan tetap mau menuntun kita. Itu ialah perlunya dia memberikan kita Roh Kudus. Ya, yang Tuhan lihat adalah sikap hati kita. Apakah kita mau menyenangkan hatinya? Dia melihat keinginan terdalam dalam kehidupan kita. Ketika kita mau hidup di dalam terang, minta kekuatan Roh Kudus. Aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Ya, Tuhan sangat senang. Berapa banyak kesenangan yang jangan sampai saudara hanya pikir dalam hidup ini pokoknya untuk saya. Egois. Kita lupa akan kekekalan. Ingat, semua tujuan kita yaitu menyenangkan hati Tuhan, sehingga membuat dia tersenyum. Tuhan sedang mencari orang-orang seperti Nuh dalam abad ini, yaitu orang yang mau hidup untuk menyenangkan Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Maukah kita mempunyai tujuan hidup menyenangkan hati Tuhan? Tidak ada yang tidak Tuhan lakukan bagi orang yang sepenuhnya menyerahkan hidup untuk tujuan ini. Yaitu untuk tujuan apa? Kehidupan kita untuk menyenangkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, pokok renungan pada pagi hari ini, Tuhan tersenyum ketika kita mempercayai Dia dan mau taat kepadanya. Ayat hafalan kita Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Pertanyaannya, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita, dalam bagian manakah dalam hidup kita yang kita harus mempercayai Dia? Ya, mempercayai
dan kita mau taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan sampai di sini. Ingat saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, kerjaan di kantor, bahkan sebagai seorang pelajar, mahasiswa, kita lakukan semuanya dengan baik, dengan tekun, belajar. Sehingga dalam kehidupan kita orang akan melihat, wih, begini ya orang yang percaya kepada Yesus. Mereka itu sabar, mereka itu tekun. Kalau ada masalah, mereka tenang. Bukan ngomel-ngomel, nanti dapat uang, dapat beli rumah baru. Tetapi kalau ada masalah sedikit. Dan ingat saudara, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kita bangkit berdiri semua. Bapa di sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Baik yang melayani maupun yang dilayani. Kami bersyukur karena bisa kembali merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu, yaitu dengan melakukan kehendak-Mu di seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Yaitu kami percaya kepada Engkau dan juga mampukan kami untuk taat kepada firman-Mu. Terima kasih bagi orang yang mengasihi Engkau. Engkau berjanji apa yang tidak pernah didengar, tidak pernah terlihat, tidak pernah terpikir, Engkau akan memberikan bagi kami. Tidak usah kami pikirkan kapan Engkau memberkati kami. Sebab Engkau tahu apa yang terbaik. Ketika kami mengasihi Engkau, maka semua Engkau akan menilik dan akan memberkatinya. Perlindungan-Mu dengan kuasa darah-Mu juga menjadi bagian kami semuanya. Mengampuni dosa dan segala kelemahan kami. Biarlah umat-umat-Mu akan menyadari akan hal ini, bahwa Engkau memberikan kami kemampuan. Dengan jalan itu tentu kami juga mencari untuk nafkah kehidupan kami. Dan biarlah hari-hari kami tidak pakai untuk hal yang sia-sia, tetapi kami mau senantiasa peka kepada kehendak Tuhan. Kami senantiasa kemampuan kami dapat diasah, sehingga akan muncul benar-benar semuanya Tuhan. Dalam kehidupan, seluruh aspek kehidupan kami, ada rasa pujian syukur dan memuliakan Tuhan. Kehidupan kami dapat menjadi berkat. Terima kasih Bapa, mengampuni dosa dan segala kelemahan kami. Di tengah-tengah keadaan dunia ini tidak ada yang perlu kami takutkan, karena Engkau yang menolong kami. Terima kasih Engkau yang melindungi kami. Itu besar dan dahsyat. Terima kasih ampuni segala dosa dan segala kelemahan kami. Rasa syukur kami akan memberikan persembahan. Juga Tuhan, kami mau taat dalam mengembalikan sesuai dengan firman-Mu, milik-Mu Tuhan. Sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Engkau akan memberkati kami semua. Dan akhirnya biarlah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga ya protokol kesehatan. Tapi kita tahu ya, samping protokol kesehatan, kita tetap mesti punya keyakinan Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.